Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamila Tusaadah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Setelah beberapa kali saya menayangkan sebuah video mandiri, kali ini saya akan menayangkan sebuah video kolaborasi. Saya memilih berkolaborasi dengan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Wates Ngalian. Di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Wates Ngalian masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau istilahnya PJJ atau pembelajaran secara online karena adanya pandemi yang belum juga berakhir dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu diperpanjang tiap minggunya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para guru dan siswa dalam belajar setiap harinya. Di madrasah ini, setiap hari siswa melakukan pembelajaran, terkecuali di hari Ahad saja. Jadi untuk pembelajaran masih berlaku 6 hari selama 1 minggu, kecuali hari Ahad. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung saja saya perlihatkan video praktik pembelajaran saya bersama dengan siswa-siswi di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Wates Ngalian. Baik, langsung saja sebelum menuju ke praktik pembelajaran, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan RPP saya pada pembelajaran kali ini. Dan langsung saja, ini rencana pelaksanaan pembelajaran saya di MTS Darul Ulum Wates Ngalian, mata pelajaran fikih, materi pokok kurban dan akikah, kelas 9 semester ganjil, alokasi waktunya 2 kali 30 menit atau 60 menit. Tujuan pembelajaran melalui metode inquiry learning dengan metode pembelajaran jarak jauh ini diharapkan peserta didik mampu memahami dengan benar makna kurban dan akikah, ketentuan-ketentuan kurban dan akikah, menghayati hikmah ibadah kurban dan akikah, serta membiasakan diri memiliki sikap tanggung jawab, peduli, dan rela berkurban sebagai implementasi dari memahami ketentuan kurban dan akikah. Untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Nah, untuk media yang saya gunakan masih menggunakan WhatsApp group begitu. Ini juga sudah ada penilaiannya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada juga lembar soal untuk peserta didik. Nah, ini seperti ini RPP saya. Langsung saja menuju ke WhatsApp grupnya. Di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Wates Ngalian ini, saya mendapatkan bagian untuk mengajar atau menggantikan posisi Bapak Guru untuk sementara untuk beberapa minggu ke depan di kelas 7 dan kelas 9 mata pelajaran fikih begitu. Untuk metode atau model atau teknis pembelajaran di setiap kelasnya itu diserahkan penuh kepada masing-masing guru yang mengampu mata pelajaran. Biasanya di madrasah ini kebanyakan guru itu menggunakan media Google Classroom dan sekali-kali juga menggunakan Google Meet begitu untuk tatap muka secara online-nya. Nah, jadi
Di sini ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang masing-masing kelasnya itu ada 3 kelas. Jadi untuk teknisnya masing-masing kelas itu ada grupnya. Nah, tapi grup tersebut ada semua guru mata pelajaran dan wali kelas masing-masing kelas. Begitu. Jadi, untuk grup ini hanya sebagai acuan atau sebagai pengingat saja setiap ada pergantian jam pelajaran, masing-masing guru itu mengingatkan peserta didiknya untuk masuk atau bergabung di Google Classroom masing-masing pelajaran. Begitu. Namun kebetulan ini guru pamong saya, Bapak Mansur, itu biasanya beliau emang menggunakan media WhatsApp grup saja karena mengingat bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini sangat membutuhkan banyak kuota begitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal peserta didik yang kehabisan kuota, jadi Bapak Mansur ini menggunakan media WhatsApp grup saja begitu. Nah, saya sebagai mahasiswa yang PPL di madrasah tersebut dan kebetulan guru pamong saya Pak Mansur, jadi saya mengikuti metode pembelajaran dari Pak Mansur begitu. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya hanya sekedar memperkenalkan diri dan juga memberikan salam kepada peserta didik semuanya. Ini kebetulan yang saya record adalah dari kelas 9A begitu ya. Jadi ini saya memperkenalkan diri bahwa untuk beberapa pertemuan ke depan saya bertugas untuk membantu Bapak Mansur dalam mengampu kelas adik-adik sekalian ini dalam mata pelajaran fikih begitu. Sebagaimana yang kita ketahui, mungkin peserta didik ini sudah mulai bosan begitu ya dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi tak kira ini responnya sangat minim sekali begitu di madrasah ini. Jadi ini seperti ini sudah masuk ke bab 2, yaitu materinya tentang akikah dan kurban begitu. Sebelumnya saya memberikan link absensi untuk mereka isi di pertemuan yang pertama ini. Dan saya hanya mengucapkan selamat belajar, semangat belajar begitu saja di pertemuan yang pertama. Nah, karena saya kira ketika saya menggunakan WhatsApp grup ini dan kebetulan semua guru mata pelajaran ada di grup ini, jadi saya berinisiatif untuk membuatkan grup baru khusus kelas 9 dan kelas 7 begitu. Jadi 3 kelas masing-masing kelas 7 dan 9 itu saya buatkan grup sendiri terlepas dari guru mapel yang lain begitu. Nah, untuk pembelajaran yang kedua ini. Nah, ini jadi saya tuh masuk di semua grup kelas 7, kelas 8, kelas 9, A, B, C. Nih. Kemudian saya membuat grup khusus untuk kelas 9A, B, dan C begitu. Seperti biasa, langsung saya mulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan ucapan selamat siang kepada adik-adik sekalian kelas 9 begitu. Kemudian berkata kalau ini mata pelajaran fikih bisa dilanjutkan untuk materi sebelumnya, akikah dan kurban begitu. Kemudian saya mengarahkan peserta didik untuk membaca materi secara mandiri sebelum nantinya ada diskusi lanjutan begitu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca bismillah bersama-sama agar semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran atau menuntut ilmu.
dari beberapa peserta didik, ada yang responnya bagus, ada yang responnya gercep, ada juga yang tidak respon sama sekali begitu. Ini kebetulan ada siswa yang sudah sempat belajar di rumah atau belajar membaca-baca materi terkait dengan akikah dan kurban sebelum pelajaran dimulai begitu. Jadi saya memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut gitu. Selanjutnya saya mengirimkan link absensi untuk absensi kehadiran mereka. Ini saya kasih melalui Google Form. Ya, ini kita klik. Kita lihat coba berapa yang sudah respon. Ya, ini daftar hadir fikih kelas 9, materi kurban dan akikah. Oke, kita lihat. Ini cuma nama dan keterangan kelasnya saja, karena ini kan grupnya jadi satu, kelas A, B, C begitu. Nah, ini respon dari mereka absennya. Nih, bagian seperti ini ya. Lumayan bagus sih responnya. Alhamdulillah. Nah, setelah saya mengirimkan link absensi, ada beberapa peserta didik yang bilang, ayo semangat teman-teman, begitu, mensupport satu sama lain. Nah, kemudian saya memberikan durasi waktu untuk mereka belajar secara mandiri begitu, sebelum dilanjutkan untuk diskusi. Saya juga memberikan beberapa referensi media pembelajaran yang berasal dari YouTube yang sempat saya lihat sebelumnya begitu, untuk bahan tambahan bagi mereka gitu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan dari durasi yang saya tawarkan ke mereka, ada peserta didik yang mau bertanya, silakan, saya persilakan begitu. Nah, peserta didik bertanya kepada saya, dan saya apresiasi karena dia sudah berani bertanya begitu. Kemudian saya memberikan respon terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa tadi begitu, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian menekankan kembali untuk di dalam video itu juga masih sudah dijelaskan, maksud saya, mohon maaf, sudah dijelaskan terkait dengan pertanyaan peserta didik tadi begitu. Nah, namun di sini dia berkata kalau iya Kak, belum selesai menonton videonya, tapi kuota sudah menipis begitu. Maaf ya Kak, sekarang sudah paham. Nah, memang untuk pembelajaran jarak jauh ini memang kuota sangat mendukung begitu ya, sangat menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan pembelajaran online begitu. Nah, untuk meminimalisir semuanya ini, maka dari saya masih menggunakan media WhatsApp group gitu. Karena memang jika menggunakan Google Meet pun juga tidak akan bisa, karena di madrasah ini jadwalnya itu selama 1 minggu, satu mata pelajaran itu di 1 hari. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu semuanya sama. Misal di hari Selasa, ya fikih di hari Selasa semua, dan jamnya pun sama begitu. Jadi nggak bisa kalau melaksanakan pembelajaran dengan Google Meet secara bersamaan antara kelas 7 dan kelas 9 dengan materi mereka yang berbeda begitu. Baik Kak, iya Kak, terima kasih. Terus kembali saya menanyakan apakah ada yang masih dibingungkan adik-adik. Ternyata mereka sudah paham semuanya, tidak ada yang bertanya lagi, dan semoga saja juga memang mereka benar-benar paham terkait dengan materi akikah dan kurban begitu. Jika memang sudah paham semua dan tidak ada yang mau ditanyakan, jadi saya akhiri pertemuan kali ini gitu. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk yang belum mengisi absensi bisa segera diisi. Sudah Kak. Terus kemudian
Sebelum saya tutup juga saya memberikan pesan kepada mereka untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Begitu. Terus terkait dengan materi tadi, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, jika nanti suatu saat nanti mereka diberikan rezeki lebih, agar bisa untuk ditabung untuk berkorban begitu. Karena baru beberapa bulan yang lalu juga kita sudah menjalankan ibadah korban begitu ya. Nah, harapan dari saya pribadi, adik-adik bisa nabung mulai dari sekarang begitu untuk melaksanakan korban yang akan datang gitu. Ada yang respon juga, siap kak, tapi diutamakan buat beli kuota dulu. Nah, seperti itu. Sebelum saya tutup, saya memberikan tugas mingguan kepada mereka. Tugas mingguannya hanya singkat saja sih, karena memang ini cuma sebagai tugas mingguan, tugas tambahan mingguan saja. Nama, kelas, terus setelah mempelajari materi mengenai akikah dan korban, pelajaran apa saja yang bisa kalian ambil, terus bagaimana sikap kalian untuk mengimplementasikan atau mewujudkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, cukup seperti itu. Karena memang setiap selesai mata pelajaran apapun itu, biasanya guru itu memberikan tugas untuk meresum materi begitu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya biasanya peserta didik itu datang langsung ke madrasah untuk mengumpulkan tugas ke masing-masing guru mapelnya begitu. Ya, ini responnya. Kemudian saya akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah dan memohon maaf apabila dalam mengajar ini ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Dan tidak lupa juga saya tetap mengucapkan semangat dan selamat untuk belajar di rumah. Ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup itu video praktik pembelajaran kolaborasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berjumpa kembali di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.